dilatasi ini. Kok translasi? Apa translasi? Translasi. Translasi. Ini contoh persamaan dasar. Persamaan dasar dari transformasi linier. Ya, ini adalah koordinat baru. Ya, kita bayangkan. Kita jangan membayangkan image dulu ya. Bayangkan satu koordinat ya. Koordinat dalam Kartesian. Ya, Kartesian. Nah, dalam koordinat Kartesian ini, x-aksen di sini adalah kan koordinat baru, maksudnya ya. X-aksen itu adalah koma y-aksen itu koordinat baru. Koordinat baru dari sebuah titik ya, yang dia ditransformasi secara linier. Transformasi dengan fungsi t ini yang matriks t dalam kotak ini. Ya, sebuah matriks secara umum ya, transformasi dikalikan terhadap titik awal. Ya, diubah ya. Transformasi secara linear. Nah, T ini apa? Nah, kalau X dan Y kita tahu misal titik koordinat X, ya titik X, koma Y, misal dia di koordinat 1,2 ya, koordinat Kartesian. Kita admit yang lain dulu. Yang koordinat Kartesian, misal dia punya koordinat 1,2. Nah, titik 1,2 ini dia ditransformasikan, ditransform di diubah ya, diubah entah itu koordinatnya kah, ya. Kalau translasi dia akan memindah titik. Kalau ada skala, scaling apa? Nah, scaling beda ya, scale. Scale itu mengubah ukuran skalanya. Ya. Kita lihat di translasi. Translasi itu seperti ini. Kita misal punya koordinat seperti ini. Ya. Kita punya titik di sini, ya. Nah, titik di sini kita bisa mentranslasikan, mengubah translasi terhadap apa? Bisa terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, ataukah keduanya? Ya, misal di sini titik 1,2 gitu ya. 1,2 seperti itu. Kita kita mau mentranslasi terhadap sumbu X sejauh misal T translasi terhadap sumbu X sejauh 2. Ya, 2. 2 itu artinya dia akan bergerak ke kanan ya, ke arah sumbu X positif ya. 1 2 di sini bergerak. Koordinat X-nya yang bergerak. Ya, dia berpindah dari sini ya ke sini. Menjadi titik baru warna biru. Itu jika dilakukan translasi pada sumbu X. Nah, adapun sumbu Y misal translasinya adalah translasi T terhadap sumbu Y misal 1, gini, artinya dia akan bergerak setelah dilakukan translasi terhadap sumbu X, dia akan ditranslasi sebanyak satu langkah positif ya di sini ke atasnya sini. Nah, yang benar. Nah, di sini. Jadi warna hijau ini. Hmm. Titik akhirnya memiliki koordinat menjadi berapa itu? 3,3. Dan ini contoh transformasi linier dari titik awal ini ditranslasikan dengan sorry, dengan ditranslasikan terhadap sumbu X sebanyak 2 dan translasi terhadap sumbu Y dengan nilai 1, maka dia akan bergerak ya 2 langkah X dan 1 langkah ke atas positif Y. Kalau Y-nya negatif ya berarti dia ke bawah, tidak ke atas. Itu arahnya ke bawah. Kalau Y positif. Ya, contoh transformasi yang dinamakan sebagai translasi. Ada berapa jenis di sini transformasi ya? Itu contoh. Nah, di sini kita mengenal yaitu yang pertama adalah scaling. Ya, scaling. Scaling itu penskalaan. Dia akan mengubah skala. Ya, mengubah skala dari awalnya ya. Misal kita punya benda, ya, benda dalam koordinat 3D, ya, benda. Bentar.
benda ya, benda dalam koordinat 3D seperti ini dengan pada koordinat kartesian ya. Ini titiknya ini scaling ya titik-titik ini kita punya titik A, koordinat B, C dan D gitu ya. Nah, kita bisa lakukan scaling, scaling pada masing-masing koordinat ini. Nah, kita mau scaling berapa? Misal kita mau scalingkan sebesar 2 S-nya ya. S-nya 2. Artinya apa? Lah koordinat sekarang itu dia akan dikalikan sebanyak 2. Dikalikan. S-nya 2. Ini koordinatnya masing-masing titik ini. A, B, C, D ya. B, C, D seperti itu ya. Akan dikalikan. Kalau S-nya 2, dia akan mekar ya. Dia akan lebih besar ya, menjadi lebih besar karena diskalakan dengan 2 kali lipat ukurannya ya. Ukuran dari benda yang asli ya ukurannya diskalakan 2 berarti menjadi 2 kali lipat size-nya bisa jadi ukurannya anggaplah menjadi yang warna hijau kayak gini ya itu jadi lebih besar lagi ukurannya. Nah skala juga bisa kita perkecil. Kalau perkecil berarti dia harus kurang dari 1 ya, diskalakan 0,5 berarti ukurannya setengahnya dari asli, dia akan mengecil mungkin sekitar seperti ini ya. Tuh contoh skala ya, skala terhadap benda dalam koordinat kartesian, misal seperti itu. Kemudian, nah, ada rotasi. Rotasi. Nah, rotasi itu apa? Dia memutar. Memutar terhadap hmm, arah jarum jam atau ya clockwise ya, disebutnya clockwise ya. Searah jarum jam itu clockwise atau counter clockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, transformasi ya yang menggunakan rotasi ini matriksnya ya adalah titik apapun ya titik apapun titik A misal dia koordinatnya 1,2 tadi ya dia dikalikan dengan matriks ini ya matriks ini dia dikalikan R dikali dengan X. Nah X di sini adalah sebuah titik ya vektor titik titik yang isinya adalah dia ke X ke 1,2. Nah, R ini adalah matriks, matriks ini ya. Matriks ini, ya, R ini kita ngalikan dengan 1,2. Ya, kita bisa ngalikan 1,2 di sini. Bentar, aduh, penghapusnya ke jalan K. Nah, di sini. Nah, ini ya, matriksnya 1,2. Nah, cos ya, hasilnya apa ini? Kalau misal kita sebut X aksen, cos theta dikali 1 ditambah dengan min sin theta ya pada koordinat pertama x-nya ya x-nya itu adalah apa cos theta cos theta dikali dengan 1 jika ditambah dengan min sin theta dikali dengan 2 terus bawahnya adalah yang ini sin theta dikali dengan 1 ya vektor ya sorry biar sin theta kali 1 ditambah dengan 2 cos theta ya. Nah, ini sudah ketemu, kita bisa menghitung titik koordinat yang baru dari rotasi ini. Ya, dari ini. Dari rotasi ini kita bisa menghitung. Ya. Nah, titik rotasi ini eh, diaplikasikan ya pada setiap titik. Kalau misal dia bendanya bentuknya persegi panjang seperti tadi ya, maka dia akan ditransform, di apply ya, diterapkan pada semua titik ini tuh ya dia dirotasi. Nah sebagai informasi ya
Theta ini satuannya bukan derajat ya. Bukan misalnya kita menginputkan 30 derajat ini bukan. Satuannya adalah radian. Radian. Nah, radian itu ini loh. Ini ada lingkaran ya. Radian nol itu dimulai dari sini. Nah, ini bergerak ke sini. Ini dinamakan satu pi radian. Satuannya pi ya. Pi pi rad. Nah, berarti ini titik kalau diderajatkan ya, titik ini kan nol. Kalau bergerak segini itu kan 180 derajat. Ya. Nah, 180 derajat kalau dikonversikan ke radian, maka dia adalah setara dengan pi besarannya. Pi ya 3,14 sekian itu ya. Dan seterusnya itu. Pi radian. Pakai hitungannya radian, skala rotasi. Ya. Kalau nanti kawan-kawan menghadapi misal mengembangkan game 3D ya, mengembangkan game tiga dimensi, menggerakkan karakter pemain dalam dunia tiga dimensi, dia bisa bergerak wajahnya menengok kanan kiri ya. Itu sebenarnya dia menerapkan transformasi ini. Ya, hanya saja ya kalau sudah masuk ke dunia komputasi, apapun itu matematika, yang dipakai bukan derajat, tapi adalah radian. Nah, caranya gimana mengkonversi 30 derajat ke radian? Ada tekniknya. Ya, kita tinggal pakai skala aja. Kalau 0 derajat di sini itu setara 0 radian. Untuk 100 gini kita pakai skala aja. Skalaan gampang. 0, 180 kalau skala derajat. Kemudian kalau skala radian. Radian ini pi ya. Kita pakai pi, tidak pakai 3,14 ya. Kita pakai pi 0 sampai pi. Ini yang radian, ini yang derajat. Degree derajat ya. Gimana konversinya? Misal kalau kita punya 30 di sini ya. Berapa di sininya? Kita bisa menggunakan teknik perbandingan min-max scaling atau apa bisa. Perbandingan. Bandingannya bagaimana? Ya ini dibandingkan dengan ini kan sama di sini dengan di sini. Nanti kita bisa cari tahu ini nilainya berapa. Tahu. Ya, itu contoh transformasi rotasi. Oke. Kemudian setelah rotasi kita ada sharing ya. Sharing itu mengapa ya? Kayak semacam mendistort ya atau memiringkan benda. Contoh kalau punya bentuk benda seperti ini ya. Kita bisa melakukan sharing ya. Share itu jadi kalau dari sini kita share ya. Share kita miringkan ya. Jadinya bentuknya seperti ini, jajaran genjang. Ya, bisa seperti ini atau sebaliknya seperti ini. Tergantung jenis teknik apa besaran angka sharingnya ya. Share ya, sharing. Seperti itu. Sharing. Nah, ini transformasinya fungsinya seperti ini. Ya, transformasi. Nah, kemudian, nah ini yang transformasi Affin. Affin ini adalah kombinasi ya dari segala transformasi tadi. Kita bisa melakukan seperti itu. Ya, misal titik kotak ini ya, ada punya empat titik ya. Ini, dan ini ya. Kita bisa melakukan kombinasi. Kita ingin scaling, terus kita rotate, terus kita share. Ya, kita kita share gitu. Bisa. Nah, istilah ini kalau istilah gabungan dari ketiga transformasi dinamakan transformasi Affin. Tuh, ya. Misal di sini ada rotasi, setelah dirotasi, ditranslasi. Ya, ini titiknya dirotate, kemudian ditranslate. Tuh. Nah, nah, translasi ini bisa dituliskan dalam koordinat homogen ya, koordinat homogen menjadi seperti ini. Ya. Contoh implementasi transformasi di sini.
Oke, sebelumnya ada pertanyaan tidak dari kawan-kawan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada kayaknya, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Misal kita punya sebuah titik P, ya. P ini kita simpan ke dalam sebuah vektor ya. Ini X-nya ya. Ini Y-nya. Ya. P21 ya. Nah, kita ingin merotasi titik ini sebesar 90 derajat. Ya, 90 derajat. Iya cara nih, gampang ya. Tinggal kita terapkan hitungannya ini, matriks ini terhadap titik 1,2 tadi. Ya, 90 derajat di ini ya, ke metrik rotasinya kan tadi ini cos theta ya, min sin theta, ini sin theta, ini cos theta. Ya, cos, sorry, cos theta. Ya. Cos theta. Cos theta dari 90 derajat berapa? Berapa kawan-kawan? Cos theta? Cos 90 derajat? Berapa? Nol. Ya. Cos 90. Ini 90. 90. 90. Ini juga 90. 90. Ya, cos 90 itu nol. Ya, nol. Sin 90 itu satu. Karena di sini min, maka dia min satu. Sin 90 satu. Cos 90 nol. Nah, dengan matriks ini kita hitung ya, kita kalikan 0 min satu, satu kali satu nol dikali dengan dua satu. Berapa hasilnya? Nol. Ini hasilnya adalah eh, 0 kali 2 ya. Nol kali 2 ditambah dengan min satu kali satu ditambah dengan min satu. Ya. Terus yang bawah adalah 2. Ini ya, satu kali 2 dua 2 ditambah dengan nol kali satu nol. Berapa hasilnya di sini? Nol kali 2 nol ditambah min satu Satu. min Yang satu satu. terus yang bawahnya itu 2. Dua. Nah, ini sama ya? Sama. Itu rotasi. Itu untuk satu titik. Nah, jika itu bendanya ada 4 titik seperti persegi panjang atau persegi ya, yaitu semua titiknya dikalikan. Ya, seperti itu. Ntar saya sambil approve kawan-kawan ini kayaknya udah join kok. Baru join lagi apa? Terpental ya tadi. Link mana ya? Kan Ustaz di Mantingan sedang mati nyala lampu. Ustaz. Oh, listriknya. Oh, alah. Repot ya manting seperti itu. Ya, yes, yang sabar saja. Oke, nggak apa-apa ini saya record kok. Misalnya ketinggalan nanti bisa nonton lewat YouTube. Oke, ini tadi rotation. Bagaimana dengan scaling? Nah, scaling misal kita scaling, ya, tinggal kita membuat scalingnya berapa ya. Tadi S-nya berapa, translasi, ya, seperti itu. Misalnya ini ada translasi, ada contoh kombinasi, scaling dan translasi. Ada dua metrik skala seperti ini, dan translasinya kita kalikan terhadap titik pada koordinat mungkin. Seperti ini, ya. Nah, kita bisa kalikan matriksnya ya. Matriks itu kan untuk perkalian ukurannya harus apa? Baris kolom, kolom kali baris seperti itu harus memenuhi syarat itu ya. Matriks. Nanti kalau lupa bisa diingat-ingat lagi. Nah, bisa dikalikan untuk mendapatkan titik P aksen titik yang baru itu adalah menggunakan M. Matriks M itu adalah transaksi rotasi ya.
dikalikan, kemudian setelah dikalikan T kali S dikalikan dengan titik aslinya. Ya, maka ketemulah 11,01 T-nya itu T transpose ya, transpose. Kalau terus metrik berarti kan mubah metrik apa? Baris ke kolom, kolom ke baris. Nah, saja silakan kalian mencoba sendiri ya. Di sini ada code-nya. Saya share di chat box. Gimana chat boxnya? Chat. Oke. Nah, nah, silakan dilihat chat box ya. Silakan dicoba. Di situ udah ada datasetnya. Silakan langsung dicoba ya. Saya beri waktu 15 menit saja. Nanti akan saya tunjuk random untuk mendemokan hasilnya. Oke, silakan dicoba dulu kode yang ada di chat. Tunjukkan share screen. Itu nyoba apa itu? Oh, Sesuai yang di GitHub. oke, silakan. Nih, Oh, pakai Jupyter Notebook ya? Oke. Ya, iya, wes. Oke, coba. ini ada Oh, kau bikin function sendiri-sendiri. Ya, oke. ya baru nanti Mm-mm. di akhir baru Rotasi. di exit. Name. Oh, oke. Rotasimu berapa itu? Oh, min 45. Oke. Skala, share faktor. Oke, translasi. Ya, cobaan. Terus hasilnya mana? Ini untuk yang original yang Oris. pertama Oke. Ini yang, oh, yang kasih rotasi. Oke. Oh, itu yang scaling diperkecil ya itu ya? iya 0,3 kali. Oke. Ini yang share faktor 0. Oh, pakai 0,5. Ya, oke. Terus yang ini. translasi. Oh, translasi. Oke. Translasinya di mana? Kelihatan enggak? Kawan-kawannya kan kelihatan enggak? Translasinya ada di mana ini? Fitro. Ada kelihatan nggak Fitro? Kurang Di mana ya? kelihatan, nggak tahu di mana. Di mana? Ayo, ada yang tahu di mana translasinya? Jangan dijawab dulu, Dan. Johan, coba Han, Johan. Ini translasinya di mana, Han? Johan. Johan Ahmad. Ayo, Jo. Translasinya ada di mana ini? Kalau yang rotasi, share tadi kelihatan ya. Kalau ini di mana translasinya? Kok bentuknya sama Transaksinya saja? ke sumbu X, Sat. Nah, yo, kelihatan dari mana ini ditranslasi? Kelihatan dari dari mana aja? Dari mana? dari frame, Sat. Frame yang mana? Frame yang hitam. Oh ya, Jadi agak ke kanan. oke, ya benar. Ya wes, oke, syukron Dam. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Share screen lagi. Saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang konvolusi. Ya, muncul ya layar saya. Nah, yang sudah mengambil pembelajaran mesin, sorry,
pembelajaran mesin kemarin kan sudah sering menggunakan konvolusi ya, CNN dan sebagainya. Tapi di situ kan yang di training itu adalah nilai dari kernelnya, ya. Artinya nilai setiap kernel itu dia berpengaruh terhadap bentuk atau value dari fitur map, ya, yang mempengaruhi bentuk fitur mapnya atau hasil konvolusinya ya, fitur map seperti itu. Nah, di sini kita belajar konvolusi ya atau kernel yang spesifik ya untuk tujuan tertentu. Misal untuk kasus ini kita menggunakan deteksi tepi ya, edge detection seperti itu. Nah, sebenarnya teori konvolusi itu kita sudah pelajari sebelumnya ya, itu operasi dasar ya. Kita memfilter eh, sebuah image ya, image ini image anggaplah image dengan ukuran pixel tertentu, kita menggunakan filter kernel ya, berupa image juga sebenarnya. Image tapi kecil banget, ukuran tertentu 3x3 atau ukuran 5x5 terserah bisa. Ya. Nah, ini dilakukan proses namanya windowing ya, windowing ya, menghitung ya ini ya pada setiap ukuran kernelnya dia menghitung di sini ya dihitung sebanyak sesuai dengan ukuran dari ukuran kernelnya bergeser ya, dia bergeser, bisa gesernya itu per pixel setiap 2 pixel bergerak seperti itu ya, bisa modelnya seperti itu namanya konvolusi, ada hitungan konvolusi, menghitung, dihitung ya pixel pixel pada image dan pixel pada kernel itu dikalikan terus dijumlahkan seperti itu. Contohnya gini, saya punya image ukuran 5x5 seperti ini. Ya, sebenarnya saya punya kernel ukuran 2x2 seperti ini. Nah, setiap kotak di sini kan ada nilainya. Ya, ya, nilai. Sebentar, tak ubah aja yang kecil ini. Ganti warna ungu lah. Misal saya punya kernel ini. Nah, saya bisa menghitung. Cara menghitung konvolusinya bagaimana? Nah, warna ungu ini kita taruh di atas ini. Di sini ya. Begini. Ya, ungu. Nah, ini pada konvolusi pertama. Konvolusi pertama, di sini terjadi proses kalkulasi. Ya, kalkulasi antara nilai antara yang ada dalam ungu dengan dalam warna merah. Ya, hasilnya seperti ini. Misal anggaplah yang ada di warna merah kotak yang pertama ini nilainya misal 5 dikali dengan misal di dalam sini itu ada nilainya ini ya. Nilainya 3 2 2 4 gitu ya. Berarti adalah 5 dikali 3 ya ditambah dengan misalnya ada angka 4 gitu ya di sini. 4 dikali dengan 2 ya ditambah misal di sini ada 1, ini ada 2 ya. Terus yang hitung misalnya 1 dikali dengan 2 ya, 2 yang ada di ungu ini ya, perhatikan warnanya ditambah dengan misal 2 dikali dengan 4. Nah, 4. Nanti akan keluar satu nilai. Ya, satu nilai. Nah, satu nilai artinya apa? Dia mencerminkan satu pixel baru. Ya, dengan ukuran ini 5x5 dikonvolusi dengan ukuran 2x2 dia akan menjadi ukuran berapa? Dikonvolusi geser, geser, dia akan berkurang sebanyak 1 pixel dari ukuran aslinya. Jika ukuran kernelnya itu berapa? 2x2. Seperti ini. Dari 5x5, ini 5x5 ya, menjadi ukuran 4x4. 4x4 seperti itu. Itu konvolusi ya, konvolusi hitungannya seperti itu. Nah sekarang eh, kita menggunakan teknik konvolusi ini untuk deteksi tepi. Ya, itu tadi yang saya ilustrasikan ya. Kita menghitung penjumlahan tadi itu sebenarnya kalau dituliskan dalam bentuk persamaan hasilnya seperti ini. Ya, kelihatan ribet ya. Tapi kalau kita
hitung step by step itu jadi mudah. Sebenarnya seperti ini kalau dituliskan secara menggunakan dengan persamaan ya. Oke. Nah, ini contoh ya kernel, definisi dari kernel. Kernel itu adalah window kecil tadi ya. Orang bisa nyebut punya nama lain ya kernel ini. Kernel punya nama lain namanya filter ya. Bisa diartikan filter kernel. Ya, intinya dia adalah sebuah matriks kecil ya. Dia bisa memodifikasi bagian tertentu dari image-nya. Seperti yang tadi kita punya ukuran sebuah kernel ukuran 2 kali 2 ya. Terus kita konvolusikan pada image asli deng 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 gitu ya. Looping ya, looping per pixelnya turun gini ya. Nah, nanti akan ketemu suatu image baru yang dinamakan sebagai fitur map ya, fitur map. Fitur map itu adalah image asli yang dikalikan dengan sebuah kernel menghasilkan image yang baru. Itu namanya fitur map ya. Fitur map ya, kalau fitur berarti dia penciri ya, bisa dibilang sebagai penanda, penciri dari image aslinya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh contoh yang umum dipakai di dalam image processing ya. Biasanya untuk computer vision untuk deteksi tepi ya. Kita bisa menggunakan ngeblur. Kita mau ngeblurkan image ya. Ini ada sebuah kernel yang umum dipakai di sini, kernel blurring. Ya. Kita lihat ini satu di dalam kernelnya kan ada satu 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 ya. Kalau satu 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 dikalikan setiap elemen pada image, hasilnya kan image itu sendiri ya kan? Tidak berubah nilainya. Nah, kita amati di sini ternyata hasil perkalian itu dibagi 9. Ya, berarti kan kayak dihitung rata-rata dari 3 kali 3 pixel itu, ya kan? Kalau di rata-rata, ya nilai yang baru itu rata-rata dari pixel yang berdekatan. Kalau di rata-rata, misal dia ada pixel yang nilainya tinggi, di rata-rata ya kebetulan di dalam blok 3 kali 3 itu ada pixel yang salah satu pixel rendah, maka otomatis yang pixel tinggi dia akan ikut diturunkan intensitasnya. Jadi kelihatan lebih apa? Lebih turun dan lebih rata. Nah, efeknya kalau secara visual kita ngelihatnya itu ngeblur seperti itu. Ya, itu kelihatan blurring itu sebenarnya prosesnya salah satunya ya. Salah satunya itu seperti ini. Kita ngeblurkan wajah ya seperti untuk memfilter menyamarkan wajah orang gitu ya, blurring. Nah, salah satu berdekatnya seperti ini. Ya. Kemudian ada kernel lain biasanya untuk deteksi tepi edge ya. Seperti itu. Oke. Nah ini eh, ada istilah padding. Nah, padding itu jika ditentukan ya padding pada konvolusi ya, konvolusi ya, padding ya. Padding ini efeknya ke hasil konvolusi. Kalau kita menentukan padding tepian ya. Kalau tadi image yang kita contohkan ya, 5 kali 5 ya. 5 kali 5 kita konvolusi dengan 2 kali 2 hasilnya kan 4 kali 4 ya. Tapi jika kita menggunakan teknik paddingnya ini kita nolkan, maka hasil konvolusinya dia tetap 5 kali 5 tidak menjadi 4 kali 4. Padding itu apa? Padding di sini. Kita punya image ukuran 5 kali 5 ya. Padding itu kita bisa menambahkan image bayangan, pixel bayangan, sorry bukan image, pixel bayangan yang berada di tepian image aslinya. Ya, kalau kasus kita sesuai itu mengikuti ukuran kernel, ya, mengikuti ukuran kernel. Kalau ukuran kernelnya itu kita apa 2 kali 2, berarti kita cukup menambahkan pixel satu pixel saja pada tepi kiri, kanan, atas, bawah. Nah, jadi yang dihitung itu nanti adalah di sini, di konvolusi ya. Di sini ya. Ini yang menyebabkan hasil dari konvolusinya tidak mengecil ya. Kita menambahkan sebuah ekstra halaman apa? Batasan ekstra ya, tergantung dari ukuran kernelnya. Seperti itu namanya padding. Adapun stride ini adalah seberapa jauh ya kernel ini bergerak ya, bergerak. Kalau defaultnya itu konvolusi itu bergeraknya hanya satu pixel, satu pixel, satu pixel.
Nah, kita juga bisa mengubah, saya nggak mau bergerak 1 pixel terlalu lama. Oke, kita ganti straight-nya 2, berarti dia akan geraknya 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel seperti itu. Itu straight. Ya. Kemudian, nah ini contoh yang salah satu teknik dari deteksi tepi ya, yang sangat lazim dipakai yaitu adalah sobel. Nah, sobel ini dia eh, memiliki ada 2 jenis sobel yaitu sobel X dan sobel Y. Ini artinya kita mendeteksi image dari arah sumbu X atau arah sumbu Y atau kombinasi kedua-duanya itu juga bisa. Ya, arah X sumbu Y. Nah, dasarnya bagaimana? Seperti ini. Kita bisa mengilustrasikan sebuah image itu dengan simbol seperti ini ya. Image I sama dengan X, Y, di mana X itu adalah koordinat pada sumbu X-nya dan Y itu koordinat pada sumbu Y. Ya, koordinat image ya. X positifnya ke ini kan, Y positifnya ke bawah. Ya, diingat-ingat lagi ya. Ya, image. Nah, kita bisa merepresentasikan image itu sebagai seperti ini. Nah, adapun Sobel, ya. Sobel itu bisa dibilang dia itu mendeteksi perubahan image, perubahan intensitas. Contoh di gini. Misal ini dalam ada 4 pixel, ya, pixel. Yang di sini warnanya hijau, hijau ini tuh gak ketok ya. Nah, tak kasih warna ini aja agak ekstrim, hijau gelap. Ini hijau gelap ya, hijau gelap. Terus ini ada hijau muda di sini. Nah, hijau muda. Terus yang bawah ini ada merah, merah darah. Terus ada merah marun ya. Ini merah marun. Seperti ini. Kalau kalian amati ya dari kalau misal kalian diminta scanning, scanning image ya, perubahan warna intensitasnya dari kiri ke kanan pada sumbu X ya. Hasilnya bagaimana? Kita melakukan scanning ke sini. Perubahannya signifikan tidak antara pixel pada kolom pertama ini dengan kolom kedua ke kolom kedua ya. Signifikan tidak perubahannya? Kira-kira signifikan tidak perubahannya? Silakan, silakan. Kira-kira bagaimana? Signifikan atau tidak? Besar atau kecil perubahannya? Kalau bergerak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ya, pada arah sumbu X, bisa membayangkan? Oke, kita lihat perubahan ini pada arah sumbu X dibandingkan dengan arah sumbu Y. Perubahan intensitasnya lebih tinggi mana? Arah sumbu X atau sumbu Y? Tunggu Y, Sumbu Y. Kenapa? Tadi yang jawab ya, beda warna. yang jawab Gitu. sih Fitro. Karena beda warnanya ya beda. Warnanya beda. Yang arah sumbu X warnanya juga beda, toh. Tapi kenapa yang Y lebih signifikan? Ini kan juga beda warna. Warnanya hijau tua, ini juga hijau muda. Ini merah, merah tua gitu ya, marun. Memang iya, signifikan Y. Apa yang menjadikan dia signifikan? Kalau kita amati, intensitas ya, perubahan warna dari hijau ke merah, itu perubahan warna yang sangat drastis ya. Signifikansi warna perubahannya. Adapun yang ke arah sumbu X, dia kecil sekali. Dari hijau tua ke hijau muda, masih dalam ranah warna hijau. Ya. Nah, inilah yang menjadikan eh, perubahan warna ini yang menentukan besar kecilnya ya, tipis tebalnya deteksi tepi dari Sobel ya. Ini ya saya GX adalah
sebuah turunan parsial ya dari image ini terhadap sumbu X maupun I terhadap Y. Nah, turunan parsial ini dalam konteks image processing ya, ini dinamakan sebagai laju. Ya, laju. Laju ya. Laju itu artinya adanya perubahan. Ya, di sini ada delta. Delta I perubahan terhadap image ya, adanya perubahan intensitas. Jadi scanning, ada scanning terhadap per bar satu baris pixel-pixelnya gini scanning. Ya, seperti itu. Nah, secara teori ya, kita bisa menentukan laju ya. Ingat di sini karena citra digital itu dia bentuknya sinyal diskrit. Kalau sinyal diskrit, turunan parsial nggak bisa dihitung. Nah, datanya diskrit udah jelas gitu loh. Ya. Nah, makanya salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik aproksimasi pendekatan. Nah, ini ada ini kan, ini bukan simbol sama dengan ini adalah mendekati, approximate. Ya. Turunan I ya, laju I terhadap X ya, itu mendekati ya adanya perubahan ya perubahan pada X kesekian ke pixel kesekian ditambah satu dikurangi dengan pada intensitas X sebelumnya. Nah, ini pada sumbu X-nya. Adapun laju dari arah Y dari atas ke bawah yang tadi ya, atas ke bawah hasilnya sebaliknya, yang berubah hanya nilai Y-nya. Ya, itulah nah, dasar dari Sobel. Nah, dari teknik ini, ya, pendekatan aproksimasi tadi bisa dibuat ya sebuah matriks untuk Sobel pada arah sumbu X. Dia bentuknya seperti ini. Dia hanya perubahan bergerak ya ke arah kanan atau ke kiri seperti itu. Ini Sobel pada GX ya. Kemudian Sobel pada GY seperti itu. Nah, ini nanti saya share ya, ini turunan hitungan dasarnya. Untuk demonstrasinya ini silakan dicoba sendiri ya. Ini sudah jam 12 lebih. Nanti silakan di-upload di LMS Elkolam ya untuk percobaan ini. Nanti insya Allah saya assign tugas ini. Oke, ada pertanyaan? Kawan-kawan? Cukup?